Hai Gochanity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Shalom Gocha, dimanapun kalian berada, percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semua, amin. Yuk kita awali ibadah sore hari ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik, karena cintamu, karena kasihmu kami bisa sampai hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan menaikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sorak-sorak buat Tuhan Allah kita, haleluya. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik, sebab Engkau baik Tuhan. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, ini kami merindukan Engkau, kami merindukan kebaikan-Mu, kami merindukan hadirat-Mu Tuhan.
Takkan ku ragu atas rencanamu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada ku ragu atas rencana-Mu di Masa dalam depan sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu
ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Shalom generasi muda GBI Tidar Blessing, apa kabar? KP senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kalian di dalam ibadah meskipun secara online. KP percaya Tuhan akan selalu ada beserta dengan kita. Mari sama-sama hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah teman-teman, hari ini KP ingin berbagi sekali dengan kalian bagaimana kita memiliki sikap menghadapi situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. KP percaya sekali bahwa mungkin ada di antara kalian ya, KP yakin sekali sebagai anak muda pasti kalian sangat update sekali dengan berita-berita yang baru. Tapi ada satu hal yang KP ingin supaya kalian semua tetap mengikuti dan tetap fokus kepada janji-janji Tuhan. Bahkan kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh lepas dari apa yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Nah, cukup menarik sekali di ayat yang kita baca, mulai dari ayat 3 itu dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu datang kepada Yesus ya. Ceritanya tuh mereka pengen tanya tuh sama Tuhan tentang gimana sih yang akan terjadi di sebelum engkau datang gitu Tuhan, sebelum ya dikatakan itu masa kesudahan zaman gitu. Jadi gimana sih dunia ini akan berakhir gitu kan. Nah ini kan hal yang mungkin menggelitik di setiap hati anak-anak Tuhan gitu. Ya apa sih, gimana sih kondisinya dunia ini? Nah terus kan kita juga harus tahu tuh. Karena apa? Karena kemungkinan besar kalau kita memahami sesuatu dengan baik, kita tidak akan menjadi kaget gitu ya. Nah jadi murid-murid Tuhan Yesus itu tanya sama Tuhan Yesus, dan tentunya tentang masa depan, tentang hal-hal yang akan terjadi di depan itu hanya Tuhan yang tahu, dan hanya Tuhan Yesus saja yang tahu. Jadi ini tentunya ada di dalam pengertiannya Tuhan. Nah ketika murid-murid bertanya, Alkitab mencatat bahwa mereka tuh sedang berbicara mereka sendirian. Kalau perhatikan ayat yang ketiga itu dikatakan mereka sendirian bersama-sama dengan dia. Jadi di sini kata sendirian sini tuh punya pengertian tentang hubungan secara pribadi. Jadi hubungan yang cukup spesial gitu ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita semua mungkin ingin mengerti apa sih yang sedang terjadi. Kita pengen tahu nih isi hati Tuhan. Tapi percaya sekali ketika
kita semua ingin mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di muka bumi ini, atau bagaimana kita harus menanggapinya. Maka ada satu hal yang firman Tuhan memberikan satu contoh teladan kepada kita seperti para murid. Ya, Tuhan Yesus akhirnya menjelaskan kepada para murid. Kenapa? Karena murid-murid memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Jika kalian ingin mengerti isi hati Tuhan, jika kalian ingin dituntun oleh Tuhan, mengerti sesuatu hal dengan baik, maka firman Tuhan mengajar kepada kita hari ini miliki hubungan yang spesial sama Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar beribadah, ya bersekutu, ya ibadah itu penting, bersekutu itu penting. Tapi yang bicara hubungan spesial ini berarti kalian punya mesbah doa pribadi dengan Tuhan. Kalian harus banyak sekali berbicara, ngobrol sama Tuhan melalui doa, mesbah doa kalian. Ini penting di hari-hari terakhir. Supaya apa? Supaya Tuhan menuntun kehidupan kita. Nah, hal yang lain Tuhan katakan tuh dengan jelas sekali. Akhirnya setelah mereka meminta kepada Tuhan untuk menjelaskan, Tuhan menjelaskan tuh. Yang pertama yang Tuhan jelaskan tuh, Tuhan cuma bilang begini, bicara tentang hari-hari ke depan, kamu tuh harus waspada. Karena akan ada banyak penyesatan. Dan Tuhan katakan akan ada banyak orang memakai namaku. Dan juga menyebut dirinya itu adalah Mesias. Ya, ini cukup menarik sekali untuk kita perhatikan ya teman-teman, karena gini nih, di akhir zaman akan banyak orang mungkin ingin mengetahui sesuatu yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kadang-kadang manusia itu kan salah satu yang muncul dalam diri manusia itu selalu ingin diakui. Ya, jadi dia kepengen sekali orang-orang itu mengakui dirinya gitu, supaya dia itu benar-benar dinilai sebagai orang yang spesial, atau mungkin wah jadi sorotan lah. Nah, kadang-kadang hal ini menjebak seseorang ketika dia itu mungkin pada waktu dia sedang berdoa, atau dia mungkin sedang ada di dalam hadirat Tuhan, lalu dia merasa Tuhan berbicara kepadanya. Nah, biasanya tuh orang kalau mendengar suara Tuhan itu gak bisa diem ya, terus pengen ngomong, apalagi kalau dia merasa Tuhan itu punya pesan sama aku, harus bicara begini. Kak Fe tuh ingin ngajarin kalian ingat tentang Maria, bagaimana malaikat itu, kan kita barusan saja ya, kita belum lama merayakan Natal. Nah, Maria itu waktu dia ketemu dengan malaikat, kan malaikat kasih tahu tuh sesuatu yang benar-benar ini bukan hanya omongan, tetapi ini akan dialami oleh Maria ya, karena malaikat bilang bahwa kamu itu akan mengandung satu keturunan gitu kan, satu bayi yang itu berasal dari Allah gitu, dan itu Allah sendiri kan. Nah, tapi coba perhatikan, apakah Maria itu langsung, wah seandainya Maria ada di zaman kita gitu ya, yang lagi media sosial itu cukup booming gitu, apakah Maria langsung videoin dirinya terus dia mulai bersaksi, wah saya ketemu malaikat nih, saya akan hamil, tapi saya ini benar-benar suci loh, perawan loh. Alkitab mencatat Maria itu berdiam. Ya, dia simpan semua yang dia dengar dari Tuhan itu di dalam hatinya. Sampai-sampai Yusuf tunangannya itu nggak ngerti. Berarti Maria ini juga nggak bicara dengan Yusuf. Kan akhirnya Yusuf berkata dia diam-diam itu akan menceraikan Maria, akan meninggalkan Maria. Kenapa? Maria nggak ngomong sama Yusuf. Dan kalaupun mungkin Maria ngomong, belum tentu Yusuf itu juga percaya. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Nah, kita belajar dari sikapnya Maria. Jadi kalau memang teman-teman kita ini diberikan sesuatu oleh Tuhan gitu ya, satu pengertian, penjelasan, bukan berarti kita mulai menjadi rasa diri lebih hebat dari yang lain. Ya, apalagi kalau sepertinya kita belum memahami firman Tuhan dengan begitu jelas. Karena setiap perkataan Tuhan, nubuatan, penglihatan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan katakan hati-hati nih, di akhir zaman ini akan banyak orang pakai nama Tuhan. Oh, Tuhan bicara kepada saya. Oh, saya melihat. Oh, saya begini, saya begitu ya. Karena semua itu tuntunan Tuhan. Apalagi kalau sampai ada yang bilang, oh saya ini Tuhan, saya ini Mesias. Wah, itu harus hati-hati juga. Nah, teman-teman, bagi kita nih generasi muda di hari-hari terakhir, kita harus mengerti sekali tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan semua sudah tercatat di dalam Alkitab. Makanya kenapa kita ini harus belajar firman Tuhan dengan baik ya. Jadi hati-hati,
Kalau seperti kalian bilang gini, Kak, gimana sih caranya kita mengerti orang itu benar-benar itu dari Tuhan apa enggak? Apalagi kalau kalian dengarnya di media sosial, orangnya kalian tidak kenal gitu loh. Ini benar nggak sih gitu? Terus mungkin banyak juga yang berbicara seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengerti itu suara hati Tuhan atau itu betul dari Tuhan? Yaitu kalian harus tahap yang pertama tadi di ayat ketiga tuh murid-murid bisa ngerti apa yang jelas dari Tuhan ketika mereka tuh membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Jadi kalau sepertinya kita nih deket sama Tuhan, ya ada jam doa, kita betul-betul bergaul intim dengan Tuhan, maka ketika orang lain menginformasikan beberapa hal yang mereka mengatasnamakan Tuhan, kita tuh harusnya hati kita tuh mulai bisa memahami, benar gak sih ini dari Tuhan? Karena segala yang dari Tuhan itu jujur, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Makanya selain kita membangun hubungan spesial dengan Tuhan, kita juga harus belajar firman dengan baik ya. Kami sangat percaya sekali bahwa semua apa yang Tuhan nubuatkan, apa yang perbincangan dari para murid dengan Tuhan Yesus di Matius pasal 24 ayat 3-8 itu sesuatu yang paling menarik, dan itu hal yang paling berguna banget buat kita hari-hari ini. Jadi hati-hati teman-teman, segala informasi, setiap nubuatan, setiap apapun kita harus kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah itu cocok? Apakah itu ada ayat yang mendasarinya? Lalu hal yang lain Tuhan katakan begini nih, akan ada perang ya, terus sampai dikatakan bangsa akan melawan bangsa gitu. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Ini maksudnya apa? Ini berarti ada kelompok-kelompok yang ingin mengendalikan, menguasai dunia ini. Karena bangsa bangkit melawan bangsa. Berarti ini ada sesuatu yang di mana ada pihak yang ingin mengendalikan atau menguasai bangsa-bangsa yang lain. Kita sudah dengar lah teman-teman dari setiap media sosial, kita sudah tahu ada kelompok-kelompok di dunia ini pengen ngatur gitu ya. Terus dengan virus ini terjadi lah, ada sekelompok yang ingin mengendalikan ekonomi. Itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Nah, lalu sikap kita nih seperti apa? Nah, dalam menghadapi seperti itu, apakah kita mulai menggosipkan sana sini terus kita bilang, wah ini antikris nih, ini gini. Apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan? Kita lihat sama-sama ya, di ayat yang ke-6 itu jelas sekali kan Tuhan katakan, kamu akan mendengar semuanya, tetapi janganlah kamu gelisah. Itu hal yang betul-betul kita perlu memahami dengan baik. Tuhan katakan kamu jangan gelisah. Nah, kata jangan gelisah dalam bahasa asli itu punya dua pengertian. Yang pertama itu gangguan di dalam pikiran. Jadi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang membuat kalian itu, pikiran kalian terganggu. Kenapa? Kalau pikiran kita ganggu, jiwa kita juga terganggu loh. Kalau cara berpikir kita tidak sehat, maka itu dampaknya kepada jiwa. Berarti jiwa kita juga bisa sakit. Waduh, sakit jiwa. Itu stres berat gitu kan. Jadi ketika kita mendengar segala informasi yang sedang terjadi di dunia ini sebagai generasi muda, anak-anak muda, kita harus bijaksana. Kita harus punya satu mental atau satu pengertian yang benar tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Karena apa? Karena kita punya firman, kita punya pewahyuan, kita punya Tuhan yang betul-betul menuntun kita. Firman-Nya ini ya dan amin, yang bisa membuat kita memiliki sikap yang bijak di hari-hari terakhir ini. Tuhan katakan, apapun yang terjadi kamu jangan bingung ya. Ini anak-anak muda kan seneng banget ya kalau meneliti gitu. Wah ini bener nih, ini antikris nih, ini gini nih. Ayo teman-teman, kita mau belajar firman dengan benar, dengan sehat. Jadi kalau segala informasi kita mendengar situasi yang ada sedang tidak membuat hati kita tenang, Tuhan katakan kamu jangan gelisah. Bahkan dikatakan di sini akan ada bencana alam, kelaparan ya, dampak dari bencana alam itu. Nah Tuhan katakan jangan kamu gelisah. Nah kalau Kak P ingin tekankan hal ini pesan Tuhan buat kita memasuki tahun 2021. Apapun yang terjadi Tuhan katakan jangan kamu gelisah. Ya, jadi jaga pikiran kita. Nah, supaya pikiran kita sehat, bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Fokuskan kepada Tuhan. Lalu supaya kita juga tidak tersesat, belajar firman dengan baik. Kalau kalian membaca Alkitab dan mungkin ayat itu tidak dipahami, lebih baik kalian bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, jangan ditafsirkan sendiri. Jangan hanya sekedar membaca begitu saja. Jujur aja teman-teman, kita ini harus berhikmat ya. Karena Alkitab kita ini kan ditulis di budaya bangsa
Yahudi ya di Timur Tengah, sehingga seharusnya kalau kita mempelajari Alkitab ya kita juga harus mempelajari budaya mereka, bahasa mereka, supaya kita tidak salah menafsir. Karena banyak orang akhirnya menafsirkan hal-hal yang cukup menyimpang dari ayat yang konteks ayat yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, menghadapi situasi yang ada hari-hari ini, Kak V mendorong kalian untuk tetaplah tenang, tetaplah bijaksana ya, berpikirlah tetap positif. Dengan pikiran yang sehat, dengan pikiran yang positif, maka tubuh kalian juga akan menjadi kuat, menjadi sehat, jiwa kalian juga jadi sehat ya. Dan kami percaya sekali hari-hari ini memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kalau kita pikirkan kenapa sih Tuhan itu nyuruh kita untuk tidak gelisah? Berarti kan Tuhan mau kita ini tenang. Kenapa? Karena dengan ketenangan ya itu akan membuat kita menjadi lebih rileks, dan tentunya Alkitab katakan kalau kita tenang kita bisa berdoa. Dan salah satu juga pengertian dari jangan gelisah, kata gelisah dalam bahasa asli itu selain mengganggu pikiran, itu juga bicara tentang rasa ketakutan yang berlebihan. Nah, jadi ketika Tuhan bilang katakan jangan gelisah, itu artinya hidup kita tidak boleh diselimuti oleh roh ketakutan. Ya, teman-teman, anak muda, dengar baik-baik. Masa muda kita ada di tangan Tuhan. Masa depan kita pun sudah Tuhan rancangkan. Jadi, percayalah kepada Tuhan. Ingat, Kak P mau tekankan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan itu tetap sama. Ya, apa yang terjadi di dunia ini dari sejak zaman perjanjian lama, itu peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi, sudah pernah terjadi. Bahkan kalau KP bandingkan masa kita sekarang dengan tulah di Mesir, itu lebih ngeri waktu tulah di Mesir. Karena 10 tulah yang dialami oleh orang-orang di Mesir itu lebih sangat lebih mengerikan kalau buat KP ya. Nah, kita sekarang COVID ini terus bencana alam segala macam itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, makanya kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita nggak akan kaget, kita nggak akan bingung, tapi kita akan nurut sama Tuhan. Tuhan bilang jangan kamu gelisah. Artinya apa? Jangan sampai pikiran kita ini menjadi rusak, menjadi negatif, kita menjadi orang yang agak sedikit berpikiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga Tuhan katakan dengan kata jangan gelisah, kita jangan diselimuti dengan ketakutan. Nah, KP percaya sekali sebagai generasi muda, ayo kita jalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Ya, firman hari ini mengajar kepada kita untuk kita menjadi pribadi yang sangat bijaksana. Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, bertanya kepada Tuhan Yesus, dan mereka minta pimpinan penjelasan dari Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Kalau hidup kita ingin betul-betul bijak di tahun 2021, teman-teman, yang pertama, mari miliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Hari-hari ini tidak ada manusia satupun yang bisa nolong kita selain Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjagai dan melindungi kita, yang bisa memberkati kita. Dan Tuhan itu adalah Allah kita yang ajaib. Di kondisi yang tidak mungkin kita diberkati, Tuhan bisa menyediakan berkat bagi kita sehingga kita bisa hidup dengan layak ya. Dan yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, kalau kita ingin di tahun ini kita melihat sesuatu yang baik, kita harus bijak. Jadi dengan kata bijak ini kita harus bergaul spesial dengan Tuhan, punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, dan juga kita harus hati-hati ya dengan segala penyesat-penyesat. Sebab itu dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tentunya kita bisa membedakan mana itu dari Tuhan, mana itu yang bukan dari Tuhan. Sebab itu pelajari firman dengan benar dan teruslah berjuang untuk engkau tetap memiliki kerohanian yang baik. Dan yang terakhir Tuhan katakan, ketika kita melihat goncangan di dalam dunia ini, mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan secara telinga ya, mari kita jangan gelisah. Tuhan mau kita tetap tenang, pikiran kita tetap sehat. Sebab itu yang kita renungkan tetaplah firman Tuhan. Sebab itu yang kita harus lakukan tetaplah melekat kepada Tuhan. Amin. Kami sangat yakin sekali bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba percaya hari ini Tuhan Engkau menolong setiap generasi muda, khususnya anak-anak muda di GBI Tidar Blessing Surabaya. Hamba melepaskan berkat siapapun yang mendengar Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kami semua mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana memasuki tahun 2021 ini. Dan kami percaya di tahun ini Tuhan, meskipun akan ada banyak peristiwa yang terjadi yang kami dengar
mendengar di awal tahun ini, tetapi Engkau memberikan kepada kami tuntunan supaya kami tetap tenang, supaya kami tidak gelisah. Sebab itu kami mau mendekatkan diri kami kepada Engkau, dan kami percaya Tuhan bersama dengan Tuhan kami akan melihat kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah youth di online ini. Dan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Citaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ketemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini